Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia, serta agar sang hamba dapat paham dan mengerti akan adanya sang pencipta. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didukung oleh sahabat mulia radhiyallahu an, yang dengan gagah berani mengorbankan nyawanya untuk kepentingan Islam. Salah satunya adalah kesatria yang sangat berani. Ia adalah Zubair bin Awam. Yang ahli sejarah menyebutkan kekuatannya setara dengan 1.000 orang. Dan dia adalah sahabat yang namanya tertulis di buku-buku sejarah Islam. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolahah di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah di surga, dan Abdurrahman di surga. Kalau salah, tolong cek lagi ya di sumber-sumber yang terpercaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berani. Selain itu, beliau juga sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu dari Zubair adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Safiyah bin Abdul Muthalib, dan masih kerabat Ummul Mukminin yaitu Khadijah radhiyallahu an. Karena ayah beliau adalah saudara dari Khadijah radhiyallahu an. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid, yang ke atasnya bersambung dengan nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah beliau adalah Abdillah Hawari, yaitu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut 2 kali hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Abasah, lalu kemudian menikah dengan putri Abu Bakar, yaitu Asma radhiyallahu an. Yang kedua ke Madinah, dan ia diberi karunia yaitu putra yang bernama Abdullah. Beliau dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Di masa kecilnya, beliau dilatih keberanian oleh sang ibu, yaitu Safiyah radhiyallahu an. Di masa kecilnya, beliau sudah mahir menunggangi kuda dan bermain panah, pun bermain pedang. Hingga sebagian ahli sejarah menyatakan kalau beliau adalah orang muslim pertama yang menghunuskan pedang. Beliau radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai saudagar yang kaya. Berkat rahmat Allah, beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan. Namun harta yang didapat tidaklah membuat ia lupa untuk bersedekah. Bahkan beliau dikenang sebagai salah satu sahabat yang sangat dermawan. Namun sama seperti pemeluk Islam lainnya, dia mendapatkan cobaan yang berat dari kafir Quraisy, terutama juga dari kalangan keluarganya. Sang paman pun menyiksanya dengan menggulungnya dengan tikar, lalu dipanaskanlah dengan api. Hal ini dilakukan oleh sang paman agar beliau mau kembali ke agamanya yang lama. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Zubair bin Awam, "Tidak, demi Allah, saya tidak akan pernah kembali kepada kekufuran." Beberapa sejarah menuturkan kiprahnya sangat besar di medan pertempuran untuk kaum muslimin. Tidak ada pertempuran yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Zubair selalu ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sejarah pun menuturkan, jika kaum muslimin mendapat kesulitan dalam berperang, maka mereka akan melapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil Zubair untuk menyelesaikannya. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, sahabat Zubair akan menyelesaikannya dengan baik. Seperti yang terdapat dalam sejarah perang Uhud, di mana terdapat kaum musyrikin yang sangat kuat, yaitu panglima terhebat. Orang ini bernama Tolahah al-Abdari. Orang ini keluar dari barisan perang sambil menunggang unta.
lalu menantang satu persatu kaum muslimin. Ketika itu tak ada satupun kaum muslimin yang menjawab tantangan kafir Quraisy ini, kecuali Zubair bin Awwam. Seketika itu Zubair maju dan langsung membanting Tolahah al-Abdari. Dan al-Abdari pun langsung lumpuh karenanya. Dan Rasulullah yang melihat kejadian itu langsung bertakbir dan diikuti oleh kaum muslimin lainnya. Dan Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, yaitu pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awwam." Selain dalam perang Badar dan Uhud, kiprah beliau pun juga tercatat dalam perang-perang lainnya. Di antara yang paling terkenal adalah perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah Zubair termasuk orang yang paling berani dalam perang tersebut, di mana dalam skill dan keberaniannya beliau mampu mengobrak-abrik pasukan Romawi sampai barisan paling ujung, lebih tepatnya sampai gerbang pintu Romawi. Lalu dia kembali ke barisan kaum muslimin. Hal ini dilakukannya sebanyak 2 kali, dan yang kedua kalinya adalah dia mendapat tebasan di bahu. Kisah heroik lainnya dari Zubair ketika umat Islam mampu menaklukkan Mesir adalah pimpinan sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Amr bin As, di mana tercatat dalam sejarah kaum muslimin yang berjumlah 4.000 pasukan harus mengalahkan kaum Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan lebih. Dikisahkan dalam sejarah, terjadilah pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Namun dalam beberapa bulan lamanya, belum mampu menembus pertahanan kaum musuh karena kokohnya pertahanan. Hingga panglima kaum muslimin saat itu, Amr bin As, menyurati Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar dikirimi pasukan tambahan hingga jumlahnya mencapai 12.000 pasukan. Karena mengingat sabda Rasulullah SAW, pasukan muslimin yang berjumlah 12.000 tidak akan terkalahkan. Hingga Amirul Mukminin pun mengumpulkan masyarakat yang ingin membantu pertempuran Amr bin As di Mesir. Dan terkumpullah pasukan sebanyak 4.000 kaum muslimin. Dan Amirul Mukminin pun menyurati Amr bin As, "Telah kukirimkan kaum muslimin yang berjumlah 4.000 pasukan, ditambah 4 orang yang menyamai masing-masing 1.000 orang, yakni Zubair bin Awwam setara 1.000 pasukan, Miqdad bin Amir setara 1.000 pasukan, Ubadah bin Samik setara 1.000 pasukan, dan Usamah bin Muqlad setara 1.000 pasukan." Pasukan tersebut dipimpin oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu an. Sesampainya di sana, Zubair bin Awwam meminta izin kepada Amr bin As untuk menerobos pasukan Romawi. Setelah diizinkan, beliau pun menyiapkan strategi untuk menembus benteng pertahanan musuh tersebut. Beberapa sejarah mengatakan beliau mengelilingi benteng kaum musuh untuk dapat mencari celah yang dapat dimasuki Zubair bin Awwam. Setelah menemukan celah tersebut, beliau menggunakan tangga dan masuk ke dalam benteng musuh. Itulah beberapa kisah heroik Zubair bin Awwam yang sesungguhnya pantas menjadi idola untuk kita semua, untuk diceritakan kisah heroismenya kepada anak-anak kaum muslimin. Selain dikenal dengan keberaniannya, beliau juga dikenal dengan orang yang sangat gemar bersedekah. Beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah, beliau wafat di tangan Hawaris. Namanya adalah Amin bin Jurmus. Dia adalah seorang Hawaris. Dia wafat ketika perang Jamal terjadi. Lain kali, kita akan membahas tentang perang-perang kaum muslimin dengan kaum Hawaris. Demikianlah beberapa kisah singkat tentang Zubair bin Awwam.